Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita mempelajari materi PAI untuk kelas 11. Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Materi kali ini adalah menghindarkan diri dari tindakan kekerasan, diambil dari materi Quran surat Al-Maidah, surat yang kelima ayat 32. Peta konsep materi ini yang akan kita pelajari, yang pertama, membaca ayat Al-Quran dengan tajwidnya yang benar, makharijul hurufnya juga yang benar. Setelah membaca, kemudian kita menerjemahkannya. Setelah menerjemahkan, kita melihat asbabun nuzul ayat tersebut, kemudian isi kandungannya seperti apa. Yang kelima, sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut. Ayat 32 Quran surat Al-Maidah. Kemudian yang keenam, hadis yang berkenaan tentang ayat ini, itu hadis larangan tindakan kekerasan. Dan yang ketujuh, pengertian dan jenis-jenis kekerasan. Mari kita masuk ke yang pertama, ayat Al-Quran, tajwid dan makharijul hurufnya. Quran surat Al-Maidah ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajali dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Anak-anakku yang berbahagia, kita pahami dulu tajwidnya dari awal ya. Min, ajal, min, nun mati bertemu dengan hamzah itu idhar. Min ajal ya. Katabna, tab qalqalah, maka harus dipantulkan katab, bukan katabna tapi katabna. Kemudian bani. Nah, di sini ada matobi'i, kemudian di depannya ada hamzah atau alif, maka ini disebut dengan mad wajib muttasil. Kenapa? Karena mad tabi'i bertemu hamzah di kalimat yang berbeda.
Sedangkan ro atau bi bertemu hamzah lagi di sini, tetapi dalam satu kalimat, maka ini disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian i mad tabi'i. Nah, yang tadi bani itu 6 harokat dibacanya, 2 sampai 6 harokat. Bisa bani Israil. Ya. Kemudian an nun yang bertasydid disebut gunnah. Kemudian man ko, ini nun tanwin, nun mati maksudnya, bertemu dengan qaf dibaca ikhfa, maka bukan dibacanya man qatala tapi man qatala, didengungkan. Nah, ini tanwin bertemu dengan ba. Nah, nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka dibaca iklab. Maka ba-nya itu seperti huruf mim. Nafsam, ya, nafsam bighair, ya, bighairi naf. Nah, tanwin bertemu dengan hamzah idhar, maka jelas nafsin. Au fasadin bertemu fa, maka ikhfa juga, fasadin. Nah, ini matobi'i, ya. Fil ardi faka'annama, matobi'i, ini gunnah, faka'annama, ya. Qatalan, gunnah juga. Nah, itu mad tabi'i. Jami'a, jami'au, an bertemu wawu, itu idgham, idgham bi gunnah, maka dibaca jami'au, ya. Wa man a idhar, faka'an mad gunnah ma, nama. Nah, mad tabi'i bertemu hamzah dalam kata yang berbeda, maka mad wajib muttasil. Biasanya di Al-Quran ada tanda seperti bendera. Faka'annama, gitu, panjangkan 2 sampai 6 harokat. Ahyan. Nah, di sini gunnah jami'a. Nah, di sini ya, an diwakafkan jadi jami'a, ya. Kemudian walaqad, nah, dal sukun itu qalqalah. Nah, ini mad jaiz munfasil. Ja'athum rusuluna, mad tabi'i bil bayyinati. Nah, itu apa namanya, idhar, apa, bayyinat, mad tabi'i, mim sukun, mim tasdid, ini namanya gunnah juga. Mim atau nun yang bertasdid namanya gunnah, maka thumma didengungkan dan digunakan. Inna, gunnah juga. Kathiran bertemu mim, idgham bi gunnah. Kathiran min, nun sukun bertemu ha, idhar, jelas. Minhum
Mim sukun bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Ya. Minhum ba'da. Ya. Dzalika fil ardi lamusrifun. Nah, ini 2 sampai 6 harokat namanya mad arid lis sukun. Kemudian mari kita terjemahkan ayatnya. Min ajali dzalika katabna ala bani Israil annahu man qatala, ya, min ajalin dzalika, oleh karena itu katabna, kami tetapkan, maksudnya tetapkan suatu hukum ala bani Israil, atas bani Israil, annahu, bahwasanya, man qatala nafsan, barang siapa yang membunuh seseorang, ya, atau manusia, atau seorang manusia, bi ghairi nafsin, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau kita sebut dengan kisos, barang siapa yang membunuh bukan karena kisos, ya, membunuh yang dibolehkan itu membunuh apabila orang itu dikisos, membunuh orang yang dihukum karena dia telah melakukan pembunuhan, maka boleh orang yang membunuh dalam hukum kisos. Tetapi apabila ada orang yang membunuh selain hukum kisos, ya, karena orang itu membunuh, au fasadin fil ardi, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, faka'annama, maka seakan-akan, qatalan nasa, dia telah membunuh manusia, jami'an, seluruhnya. Ya, orang yang membunuh orang mukmin, ya, satu orang saja, membunuh seseorang, satu orang saja, tanpa sebab, ya, maka dia telah membunuh, bagaikan membunuh manusia seluruhnya. Wa man ahyaha, dan barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, faka'annama, maka seolah-olah dia telah ahya'an nasa, telah memelihara kehidupan manusia jami'an, seluruhnya. Subhanallah. Lihat di sini. Walaqad ja'athum, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rusuluna, rasul-rasul kami, bil bayyinat, dengan membawa keterangan yang jelas, summa, kemudian, inna katsiran minhum, banyak di antara mereka, ba'da dzalika, sesudah itu, fil ardi, sungguh-sungguh di bumi ini, maksudnya, la musrifun, dia telah melampaui batas.
Ya, itu maksudnya sesungguhnya telah datang kepada mereka Rasul-Rasul kami dengan membawa keterangan yang jelas, kemudian banyak di antara mereka sudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan di muka bumi ini. Asbabun nuzul ayat ini diterangkan bahwa tidak ada sebab khusus dari ayat ini. Pemahaman secara umum mengingatkan kepada orang beriman, khususnya pada ayat ini berkenan tentang kaum Yahudi, tetapi ini juga termasuk umat Islam agar memenuhi semua akad dan janji yang pernah dilakukan. Orang beriman itu banyak memiliki ciri, antara lain memenuhi janji, selalu mensyukuri nikmat, dan menyebarkan kedamaian, dan tidak melakukan tindakan kekerasan apalagi pembunuhan tanpa hak. Islam sejatinya damai dan menenteramkan. Jika kini muncul gejala tidak baik yang disematkan kepada Islam, itu karena ulah sebagian orang yang mengatasnamakan Muslim, atau bahkan sengaja menganggap Muslim itu pembunuh. Orang-orang yang tidak suka terhadap Islam, sehingga Islam itu dicap dengan ucapan atau ungkapan yang jelek, yaitu kita dengar dengan istilah teroris. Padahal Islam adalah agama yang damai. Teroris bukan dari Islam. Islam bukan teroris. Harus dipahami itu. Ya, sehingga orang yang melakukan tindakan teroris, yang dianggap orang yang melakukan tindakan teroris biasanya memunculkan ciri-ciri Islam. Suka ke masjid katanya tuh. Kemudian pakai pakaian gamis, berjenggot, celananya di atas mata kaki. Itu sebenarnya ciri-ciri yang mereka lakukan, yang mereka pakai adalah Islam. Sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga gambaran Islam, sunnah Islam disematkan kepada Islam dan dianggap teroris. Anak-anak sekalian, isi dan kandungan ayat. Nyawa manusia dalam Islam sangat mahal harganya. Lihat, sehingga membunuh seseorang manusia tanpa hak, bukan karena kisos, sekali lagi, nilai kejahatannya disamakan dengan membunuh semua manusia. Dan menyelamatkan satu nyawa dinilai setara dengan menyelamatkan seluruh manusia. Sungguh manusia, Islam adalah agama yang luar biasa. Tidak mau, bahkan tidak ingin adanya pertumpahan darah. Kalau ada yang menganggap Islam adalah agama yang keras, salah sekali. Yang kedua, penegasan tentang perlunya kepedulian terhadap sesama dengan menjaga keselamatan jiwa dan hak hidup orang lain, serta menjauhi tindakan yang membahayakan mereka. Ketiga, adanya keharusan tolong-menolong dalam memenuhi kehidupan masing-masing, apalagi menyangkut kepentingan umum. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa ta'ala melenyapkan sebagian kenikmatan yang pernah dimiliki Bani Israel. Kenapa? Karena kesombongan dan tindakan melampaui batas yang mereka lakukan. Bani Israel adalah ciri kelompok manusia yang Allah gambarkan mudah diberikan kenikmatan, akan tapi karena sombong dan melampaui batas, maka Allah Subhanahu wa ta'ala hilangkan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kemudian
sikap dan perilaku yang mencerminkan ayat tersebut adalah yang pertama, menjauhi diri dari segala bentuk tindakan kekerasan terhadap sesama, apalagi yang dapat menghilangkan nyawa. Islam tidak boleh melakukannya. Kaum muslimin tidak boleh. Maka tawuran, pelajar, itu tindakan-tindakan yang justru Islam tidak menganjurkannya. Walaupun misalkan sesama yang tawuran mengucapkan takbir Allahu Akbar, yang satu mengucapkan Allahu Akbar, dia matinya mati sia-sia. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan al-qatilu wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Kenapa? Karena dia salah satunya tujuannya adalah untuk membunuh satu sama lain. Kalau tidak membunuh, ya dibunuh. Dan inilah dua-duanya masuk neraka karena proses ingin membunuh manusia. Islam sekali lagi melarang tindakan kekerasan kecuali kalau orang itu menghina Islam, orang itu misalkan membahayakan diri kita, maka demi menyelamatkan jiwa kita boleh membunuh. Demi menyelamatkan diri kita, misalkan ada perampokan, kemudian ingin menjaga harta kita, jiwa kita, maka kita pun membela harta kita dari perampokan, maka ternyata yang merampoknya itu terbunuh oleh kita, maka kita dalam Islam ketika kita membunuh mereka, maka kita tidak dalam kondisi salah, ya. Kita dalam kondisi benar. Kenapa? Menjaga kehormatan jiwa dan harta kita. Yang kedua, meningkatkan semangat tolong menolong dalam memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, apalagi yang menyangkut kepentingan umum. Dan yang ketiga, menjaga diri dari perilaku sombong, ya, jangan sombong dan tindakan melampaui batas, karena dapat mengundang murka Allah dan mengakibatkan hilangnya kenikmatan. Kemudian kita bahas tentang hadisnya yang berkenaan tentang kekerasan. Langsung Bapak artikan, Bapak bacakan ininya Arabnya dan langsung Bapak artikan. An Urwata ibnu Zubair, dari Urwah bin Zubair, qala, berkata, marra Hisham ibnu Hakim ibnu Hizam, Hasim bin Hakim bin Hizam pernah melewati ala unasin minal anbat, beberapa orang dari petani, ya, Bisham, di Syam, qad uqimu fi syams, yang dijemur di bawah terik matahari. Faqala, kemudian Hisham bertanya, ma sya'nuhum, mengapa mereka ini dihukum? Qalu, maka mereka menjawab, hubisu fil jizyah, mereka disiksa karena masalah pajak. Faqala, maka Hisham pun berkata, faqala Hisham, ya, ashhadu la sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi sesungguhnya saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia.
Rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Lihat, sesungguhnya digarisbawahi, sesungguhnya Allah akan menyiksa orang-orang yang menyiksa orang lain di dunia. Maka hati-hati ketika kita membuli teman kita. Maka janji Allah, orang yang menyiksa orang lain, orang yang membuli orang lain di dunia, maka Allah akan menyiksanya nanti di akhirat. Biar dipahami, kekerasan itu apa sih? Kekerasan adalah tindakan agresi dan pelanggaran seperti penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain sebagainya yang menyebabkan penderitaan. Menyebabkan penderitaan atau dimaksudkan untuk menyakiti orang lain. Itu namanya kekerasan. Kemudian jenis kekerasan itu ada kekerasan sembarang dan ada kekerasan yang terkoordinasi. Sembarang maksudnya mencakup kekerasan dalam skala kecil yang tidak direncanakan. Kalau terorganisasi, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok, baik yang diberi hak maupun tidak. Biasanya terencana. Bentuk kekerasan fisik, yang menyebabkan fisik kita ini terluka. Pertama, kekerasan fisik contohnya tawuran, menjambak, menampar, memukul, memelintir lengan, dan sebagainya. Yang kedua, kekerasan psikis, jiwanya yang dikeras. Contohnya melakukan atau mengancam akan ditinggal. Diancam itu psikis, jiwanya yang dilakukan kekerasan. Kemudian dianiaya, dan sebagainya. Kemudian kekerasan ekonomi, membuat korban, contohnya membuat korban mempunyai ketergantungan ekonomi, mengontrol penghasilan dan belanja atau menelantarkan secara ekonomi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kekerasan atas nama agama. Kita dengar istilah-istilah yang disematkan oleh Islam: terorisme, perhinaan, pencemaran terhadap agama, pembatasan hak untuk beribadah. Itu termasuk kekerasan atas nama agama, dakwah dengan kekerasan, dan lain sebagainya. Terakhir, mari kita mengevaluasi. Tolong Bapak berharap kalian bisa mengerjakan tugas Bapak ini dan dikumpulkan kembali di classroom. Yang pertama, berikan contoh tindakan kekerasan di lingkungan sekolah. Bagaimana cara menghindarinya? Yang kedua, bagaimana sikapmu ketika melihat ada penganiayaan di depan mata? Yang ketiga, jelaskan dampak kekerasan bagi diri manusia. Apa dampaknya kalau ada kekerasan? Dan yang terakhir, jelaskan sikap-sikap yang sejalan dengan kandungan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. Mudah-mudahan materi yang Bapak bahas bisa bermanfaat untuk kita semua. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.